Tapi barangkali juga memang ini peringatan juga buat penasihat hukum yang lain bahwa kita harus bekerja keras untuk meyakinkan Yang Mulia, terutama Prof. Saldi Isra. Putusan mahkamah tidak akan mengabdi kepada kasus konkret. Karena norma ini bersifat erga omnes. Kalau mengabdi kepada kasus konkret, nanti kasus konkret pemohon A terjawab, tapi untuk kebutuhan hukum lain nanti tidak bisa digunakan. Dan itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, harus clear ini dijelaskan. Kalaupun kasus konkretnya dapat untung dari pemaknaan itu tidak akan menghambat kasus-kasus lain yang termasuk kepada prinsip erga omnes dalam sebuah norma hukum, terutama undang-undang. Nah itu harus kelihatan, Pak Refli. Jangan kasus ini bisa dijawab, tapi kasus lain tadi tidak bisa diselesaikan setelah ada pemaknaan itu. Dan oleh karena itu, deposita itu harus jelas. Ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, tadi disebutkan tidak akan menghapus norma itu, lalu begini pemaknaannya, harus ada penjelasan mengapa pemaknaan begitu yang konstitusional. Nah itu yang perlu disampaikan, biar para kuasa hukum yang sangat terkenal dalam ruangan ini bisa bekerja lebih keras juga. Pak Refli ya, sudah lama nggak ketemu soalnya dengan beliau yang satu ini. 2 tahun ya. Nggak apa-apa. Ini untung ada Pak Roy Suryo dan kawan-kawan bisa ketemu Pak Refli lagi saya ini. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Sepatah 2 kata, Pak Refli. Ya, terima kasih Yang Mulia, Dr. Ridwan Mansur, Prof. Saldi Isra, Dr. Adis Kadir, atas nasihatnya yang pasti sangat berguna dan membuka wawasan kami kembali. Ini mohon maaf, ini sudah lama juga tidak mengajukan judicial review, ya kan? Jadi apologinya begitu. Nanti kami sesuaikan, tapi barangkali juga memang ini peringatan juga buat penasihat hukum yang lain bahwa kita harus bekerja keras untuk meyakinkan Yang Mulia, terutama Prof. Saldi Isra. Karena sudah tahu kalau Prof. Saldi Isra yang memimpin ribet kita, pasti sulit ini. Enggak juga itu memudahkan. Karena itu kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti perbaikan permohonannya jauh lebih meyakinkan panel hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini juga Pak Refli dan kawan-kawan, termasuk prinsipal, kami bertiga ini akan bertanggung jawab nanti ke RPH yang dihadiri 9 hakim. Kamilah yang pertama yang akan menjelaskan permohonan ini, baru nanti akan dinilai oleh 9 hakim. Jadi kalau pemohon tidak jelas ke kami menjelaskannya, kami menjadi lebih tidak jelas lagi menjelaskan kepada hakim lain. Nanti dibilang kabur, sudah dikaburkan saja ini barang katanya kan. Nah gitu. Oleh karena itu beberapa nasihat. Nah terima kasih. Dengan penasehatan kami pada sidang hari ini, kuasa hukum dan prinsipal punya 3 pilihan sekarang. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, boleh, fine. Cuman tinggal memberitahu kepada kami akan tetap terus. Jadi tidak ada yang relevan yang disampaikan oleh hakim tadi. Oke, tidak ada masalah. Yang kedua, kalau merasa terlalu berat dengan nasihat kami, sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang, mungkin bisa juga ditarik permohonan ini, pilihan kedua. Pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini tapi memperbaiki terlebih dahulu. Nah, kalau sikap hukumnya jatuh kepada pilihan ketiga, maka menurut hukum acara, ada waktu maksimal 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki. Jadi 14 hari dari sekarang, batas akhirnya itu adalah Senin 23 Februari 2026, perbaikan sudah harus diterima mahkamah paling lambat pukul 12.00 WIB, paling lambat. Jadi kalau lewat 1 menit, maka itu kami akan gunakan permohonan awal. Nah kalau permohonan awal ini digunakan, enteng sekali ini kami, ini barang kabur ini, nah, kira-kira begitu. Nah itu batasnya, kalau bisa lebih cepat juga tidak apa-apa, nanti akan ada pemberitahuan selanjutnya, kapan sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan. Itu terserah berpikir mana yang akan dipilih di antara 3 itu, dan yang terakhir, tolong nanti syarat-syarat formil permohonan dilengkapi. Kalau ada kuasa hukum yang belum tanda tangan, nanti tanda tangan semua. 1, bukti-bukti. Bukti-bukti mesti memenuhi keterpenuhan syarat bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu saja. Terima kasih semua atas tertibnya persidangan ini. Ini kami agak grogi juga, banyak yang meliput ini. Kalau salah-salah saya bisikan tadi. Kalau salah-salah kita bisa digugat oleh orang-orang ini. Tapi paling tidak, karena yang ada di depan pegang palu kan bisa lebih kuat lah posisinya dikit dibanding yang lain. Terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan
dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan dan penasihatan dari majelis panel untuk permohonan nomor 50 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.